Halo semuanya badminton lovers dimanapun kalian berada, apa kabar hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Cuaca gimana? Di sini gerimis, hujan malam-malam ya. Saya di luar ini. Ya kembali bersama kami ya, Kindo Sport. Oke. Baik, di hadapan saya ada salah satu raket Yonex seri Astrox. Ya. Ini Yonex ini Astrox ini tulisannya di samping sih ya, jadi nggak bisa kayak gini gitu, nggak kelihatan tipenya. Jadi ngelihatnya Yonexnya dulu baru Astrox 9-nya gitu ya. Jadi ini Yonex Astrox 9 ya, tulisannya gede-gede lagi ya. Kadang nggak kebaca keseluruhan kalau sekilas, kalau angle-nya nggak dapet gitu ya. Jadi kebesaran menurut saya ini tulisannya, kalau kecuali di Astrox 99 Pro ya, dia ini diperkecil sehingga kalau kita lihat seperti ini tulisannya utuh semuanya, nggak kepotong-potong seperti ini atas bawahnya. Ya memang seri Astrox agak unik ya, tulisannya di samping. Ini Astrox 9 warnanya seperti ini ya. Oke, salah satu raket mid end ya, medium lah secara harga dan kualitasnya dari Yonex ya, made in Taiwan. Warnanya seperti ini. Ya seri-seri Astrox biasanya warna framenya itu asimetris ya. Ya seperti ini ya. Ini di sininya merah, kemudian di sininya hitam, ya, dua warna ya. Di sininya hitam juga dan bawahnya pasti kebanyakan ganti warna lagi. Ini merah gitu ya. Gradasinya di sini. Bagian atas pertemuannya hitam lagi. Ya mirip dengan raket Astrox. Beberapa raket Astrox seperti ini desainnya ya, mirip, hanya beda kelir-kelirnya di sini aja nih. Ya ini dominan merah dan hitam raket ini. Bahkan raket yang Astrox 99 Pro yang baru warnanya juga kemerah-merahan seperti ini ya. Kesannya sih garang ya, karena ini memang raketnya seri Astrox 9 ya, depannya 9. Kita coba bahas ya, pertama kali dari sisi speknya dulu ya. Speknya beratnya berapa? Ini beratnya 4U rasanya. Nah ini 4U ya, kelihatan nggak? Ini hadir dengan 4U aja kalau nggak salah. Ini yang Astrox 9 ini berarti berkisar di 80-84 gram kira-kira. Nggak terlihat ya, udah malam sih ya. Kemudian tensionnya maksimal 28 lbs ya. Tapi biasanya raket-raket Yonex ada yang narik lebih dari maksimum tension yang tertulis ya. Bahkan raket zaman dulu kan cuma 24 paling maksimum tensionnya tertulisnya, tapi atlet-atlet pasti ditarik lebih gitu. Ini pun ditarik lebih nih. Ini 29 lbs tarikannya, masih kuat meskipun maksimum tensionnya 28. Tapi ya namanya raket ditarik kenceng dan di atas rekomendasi, tentunya ya bisa jadi kurang awet ya. Tapi teman-teman silakan aja, kalau yang suka tarik kenceng ya tarik kenceng, tapi kalau suatu saat patah ya mungkin itu dampak dari sering ditarik kenceng gitu. Nah beratnya sudah, kemudian warna sudah, stiffnessnya ini stiff ya, ini kategori stiff, jadi enak untuk generate power untuk pada waktu nyerang ya, smash gitu ya, tapi harus didukung dengan power kita yang kuat juga. Raketnya stiff. Kalau untuk pemula lebih baik jangan pakai raket stiff, raket yang medium atau flat aja. Ini untuk pemain-pemain yang advance atau pemain yang medium lah ya, cocok. Kemudian dari sisi frame ya, shaft dulu lah. Shaftnya ini menggunakan high modulu grafit tentunya dan nanomesh neo ya. Beberapa raket Yonex memang nanomesh neo, terutama raket-raket yang medium atau low itu kalau nggak salah nanomesh neo. Kalau yang high end itu 6D ya biasanya ya. Terus itu dari sisi frame-nya ini cukup slim sih, menurut saya ini slim. Made in-nya Taiwan ya, ini adalah made in-nya Taiwan, kelihatan. Nah, made in Taiwan, developed by Yonex Jepang tapi made in Taiwan. Jadi memang raket-raket mid end-nya Yonex itu kebanyakan made in Taiwan. Frame-nya sepertinya sama, bahannya high modulu grafit. Kemudian beberapa teknologinya adalah tungsten ya.
bentuknya isometrik ya, bentuknya ini isometrik. Jadi beberapa fitur teknologinya ini isometrik secara bentuk ya, seperti ini ya kira-kira ya, apa namanya, secara speknya, spek dasarnya lah ya. Kemudian kita coba bahas dari sisi teknologi yang diusungnya apa saja nih kira-kira ya. Yang pertama tadi ya, bentuk framenya. Bentuk framenya itu adalah isometrik. Jadi apa ya? Bagian sininya itu agak mengotak ya atasnya. Sehingga dengan hal ini bisa apa ya, bisa melebarkan area sweet spotnya, sehingga bisa lebih akurat ya kita mukulnya. Itu teknologi isometrik. Memang raket-raket sekarang sudah apa ya, udah common lah ya isometrik itu. Yang oval itu, yang raket konvensional itu sudah ditinggalkan, sudah jarang. Kebanyakan raket sekarang isometrik. Jadi kalau beli raket, kalau nggak dibilang raket jadul, belilah yang bentuknya isometrik. Kemudian oh iya, tadi belum dibahas grommetnya ya. Ini adalah jumlah grommetnya adalah 76 berarti ini ya. Ini menggunakan pattern yang baru kalau Yonex bilang ya, pattern grommetnya yang baru. Di bagian 3 titik di sini pertemuan senar vertikal dan horizontal, dia itu single grommet lubangnya. Nah, sehingga 76. Nah, ini patternnya seperti ini ya. Ya, kira-kira seperti ini ya. Ini udah bocah-bocah. Nah, kemudian sehingga tadi ya, jadi menghasilkan high performance pattern dari senar itu sendiri. Nah, bilangnya sih seperti itu. Ini new grommet pattern, beda dengan konvensional grommet. Kemudian framenya ini, bentuk framenya dia agak box gitu ya, agak kotak. Jadi sebutannya itu box frame. Kalau yang agak membulat itu Yonex bilang dia aeroframe. Kalau yang agak mengotak seperti ini sebutannya adalah box frame. Jadi ini bisa mengkombinasikan atau menghasilkan heating apa ya, feel solid lah, heating feelnya jadi lebih solid. Kemudian juga swingnya bisa lebih cepat ya, lebih enak swingnya. Gitu sih, bilangnya sih seperti itu. Nah, kemudian yang menarik lagi dari raket ini bentuk butt cap-nya di sini ya. Butt cap itu bawah. Konnya ya, bentuk konnya seperti ini, dibilangnya adalah control support cap. Nah, ini memanjang bentuknya. Bentuknya itu memanjang. Jadi 88% lebih lebar ya permukaan di sininya dibanding dengan raket biasanya, bilangnya seperti itu. Sehingga ini agak panjang ya, sehingga memudahkan gripping. Untuk memegang backhand itu kalau pegangan sampai atas nyaman sih, bilangnya sih nyaman gitu ya. Nah, kalau yang Astrox 99 Pro itu yang paling baru beda lagi. Di sininya kayak ada lekukan untuk tempat jempol ya. Mungkin itu improvementnya lagi ya. Kalau ini yang bentuk panjang seperti ini, kemudian seperti ada di sini seperti ada panahnya 2 ya. Mungkin ini buat ngerem kali ya, jempolnya kali ya, biar apa, berhenti kali ya. Kemudian ya dibilangnya tadi itu ya, pegangannya jadi enak gitu. Kemudian juga manuvernya bisa lebih tajam. Klaimnya sih seperti itu. Kemudian apa namanya, satu lagi di framenya teknologinya adalah rotational generator system. Jadi ini apa ya, mendistribusikan berat di bagian ujung frame, bagian T-joint dan ujung grip ya, ujung gripnya. Jadi lebih balance beratnya, sehingga bisa menghasilkan kontrol yang maksimum. Perpindahan pukulan-pukulan itu bisa apa ya, bisa smooth. Nah, bilangnya sih seperti itu ya kira-kira.
Oke, kemudian yang terakhir T-joinnya ya, tentunya T-joinnya itu built-in ya di dalam sini, di dalam grafitnya, di dalam coran ini ya. Jadi ada T-joinnya. Beda dengan raket zaman dulu yang T-joinnya di luar gitu ya. Nah, dengan built-in T-join ini yang ada di dalam grafit ini, sehingga nggak kelihatan antara sambungan shaft dengan frame-nya ya kan. Itu akan menghasilkan ketahanan atau durabilitasnya ya, ketahanan dari frame ini tinggi ya, sehingga lebih awet gitu. Kalau T-join yang zaman dulu yang di luar kan sering pecah ya, sering retak gitu, dan kadang malah oglak ya, apa bahasanya oglak gitu, kocak lah atau geser gitu ya kalau zaman dulu. Kalau yang sekarang udah dicor di dalam sehingga lebih awet, lebih kuat. Nah, memang raket sekarang ya T-joinnya nyambung seperti ini. Jangan salah beli kalau raket sekarang masih beli yang T-nya model lama, itu ketinggalan zaman dan bisa jadi stok lama. Atau raket murah, raket anak ada tuh yang T-joinnya di luar. Beli yang T-joinnya udah built-in seperti ini ya. Oke ya, itu beberapa hal terkait raket ini Astrock 9. Jadi stiff, beratnya 4U ya. Buat raket serang enak nih ya. Nah, ini dipasang senar Kizuna Z58 Premium ini ya. Ini senarnya tipis ya, Kizuna. Ini saya jelasin sedikit senarnya ya. Kizuna memang salah satu brand baru dari Jepang, terutama senar ya udah cukup familiar sekarang. Ini Z58, tebelnya cuma 0,58 saja. Tarikannya ini 29 lbs ya, menggunakan pre-strike. Jadi kenceng ya, ini kenceng sekali, kenceng ya. Nanti kita coba di lapangan ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Nah, pastikan originalitasnya dari raket ya. Ini ada hologram Yonex-nya, udah pasti ini original nih, kelihatan banget. Kalau nggak yakin bisa dites. Kemudian logo-logo PPS-nya juga kelihatan ori. Ini SP code ini, kemudian tanggal produksi 21 bulan 3 2018, batch produksi 2018. Sepertinya raket ini udah mulai langka ya, jarang kayaknya ya beli baru, cari secondnya aja. Tapi kalau dapat yang baru juga oke. Harganya sepertinya nggak sampai 1 juta karena ini medium end. Oke, baik, terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Apabila ada yang keliru, tolong dikoreksi. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.